Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Marsuders, silakan dulu Pak. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu, puji Tuhan. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah boleh datang meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi hari ini kita sebelum Bapak masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan tugas, kita berbincang-bincang dulu supaya Bapak boleh lebih siap juga dalam pembelajaran sebentar, dan saya juga punya fokus untuk fokusnya apa untuk saya observasi di kelas nanti Pak ya. Oke, baik Pak, baik sebentar strategi yang Bapak gunakan untuk pembelajaran. Ya, dalam proses pembelajaran hari ini Bu Kepala Sekolah, saya rencana sesuai dengan modul yang saya telah persiapkan, saya akan mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan ini pendekatan pembelajaran yang baru Ibu. Ini pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oh begitu Pak ya, Ya. jadi pembelajaran mendalam Pak ya, fokus strategi pembelajarannya itu strategi pembelajaran mendalam. Baik Pak, kira-kira Bapak akan menggunakan asesmen apa Pak? Sesuai dengan ini ya Bu, saya akan menggunakan asesmen formatif untuk mengukur penguasaan materi yang saya ajarkan hari ini, mengukur pencapaian siswa, sejauh mana siswa memahami materi yang saya ajarkan sesuai dengan strategi yang tadi. Dan ini juga akan menjadi umpan balik bagi saya selaku guru mata pelajaran dan juga bagi anak-anak. Oke Pak, jadi Bapak akan menggunakan asesmen formatif ya untuk mengukur kemampuan anak. Iya. Bapak maunya fokus saya dalam observasi sebentar, fokusnya di mana Pak? Ini saya ingin dibantu Bu, melihat apakah aktivitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah mencerminkan prinsip pembelajaran mendalam. Tadi itu ada kesadarannya, ada bermaknanya, ada joyful atau menggembirakan. Karena semakin suasana kondusif tercipta dalam kelas, saya yakin materi yang saya akan sampaikan anak-anak bisa menyerap dengan baik. Kalau anak-anak bisa belajar menyenangkan, bisa mengkontekstualkan materi yang saya ajarkan dan dilakukan dalam suasana gembira, yang menurut saya mungkin itu akan membantu anak-anak lebih menguasai materi yang saya akan ajarkan. Wah, luar biasa Pak, bagus fokusnya Pak ya. Jadi fokusnya nanti Bapak akan saya observasi terkait dengan pembelajaran mendalam Pak ya. Bagaimana Bapak bisa mengaplikasikan pembelajaran mendalam di kelas ini Pak ya. Jadi kita sepakat Pak, besok saya akan observasi Bapak, kemudian pada jam pelajaran yang Bapak akan lakukan, kita akan bertemu lagi untuk besok Pak ya. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya, karena saya ini Bu, ini kan kebetulan masih baru ini pendekatan pembelajaran, jadi saya tidak tahu pasti apakah saya bisa atau tidak, tapi saya mohon bantuan Ibu untuk mengamati saya supaya kegiatan ini betul-betul mencerminkan kegiatan pembelajaran mendalam seperti yang saya rancang dalam modul ini. Iya Pak, saya yakin Bapak pasti bisa Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa karena selama ini kan saya sudah lihat kinerja Bapak. Ya, kita tinggal mau lihat ini Pak ya. Jadi begitu Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Pak, sampai ketemu besok Pak. Pak Nur, saya tolong panggilkan saya Pak. Sudah Pak. Siap Bu, saya panggil dulu. Pak, dipanggil Bu Kepala Sekolah. Oh, iya. Ya, silakan masuk Pak Marsuders. Selamat siang Bu. Terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan saya kesempatan saya boleh masuk ke dalam kelas Bapak mengamati proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan hari ini Pak ya. Bagaimana perasaannya Pak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Aduh Bu, sebenarnya begini Bu, awalnya waktu
bersama anak-anak sehingga ya rasa gugup itu hilang Bu. Iya, itu wajar Pak, begitu memang karena ya namanya kita apalagi pembelajaran sekarang baru kita laksanakan sekolah implementasi sehingga itu wajar. Tapi saya lihat Bapak luar biasa dalam mendampingi anak-anak. Proses diskusi tadi Pak sangat hidup, diskusinya berjalan dengan bagus. Bapak juga dalam mendampingi anak-anak kita lebih terarah dan saya lihat anak-anak menikmati Pak ya. Iya. Syukur Bu karena anak-anak mampu memahami instruksi yang diberikan, dan kebetulan materi yang saya ajarkan juga adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik, terarah dengan baik sesuai dengan RPP atau modul ajar yang saya buat, karena erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari sudut pandang Bapak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan itu tercapai Pak? Ya kalau menurut saya Bu, ya tujuan pembelajaran itu tercapai karena anak-anak sudah aktif berdiskusi di dalam kelas. Itu berarti bahwa anak-anak memiliki berkesadaran dalam mempelajari materi ini. Mereka berpartisipasi aktif karena memang materinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu saya lihat juga suasana hati anak-anak, lingkungan kelas menyenangkan. Nah, sehingga menurut saya apa yang saya rancang sampai pada tujuan. Ini kalau menurut saya. Kalau menurut Ibu? Ya, saya juga melihat Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah bagus dan terlihat dari ekspresi anak-anak dalam melaksanakan tugas itu sangat antusias, anak-anak sangat antusias Pak ya. Kalau Bapak lihat, apakah ada sesuatu yang mungkin mau diperbaiki lagi Pak dari kegiatan pembelajarannya, atau sudah merasa sudah sempurna? Iya, sepertinya tadi model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran tadi perlu dimodifikasi lagi supaya motivasi anak-anak semakin baik. Kemudian mereka suasana kelas bisa tercipta aman dan nyaman supaya mereka lebih belajar dengan menyenangkan. Ini barangkali ada pada proses model pembelajaran yang saya gunakan. Barangkali saya harus modifikasi lagi. Kemudian juga memberikan motivasi anak-anak di pertanyaan tematiknya juga barangkali masih kurang. Saya merasa masih harus ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi. Seperti itu. Oke Pak, jadi rencananya Bapak melihat bahwa masih kurang di model pembelajaran, perlu dimodifikasi lagi Pak ya. Kemudian pertanyaan tematik juga untuk anak-anak masih perlu. Apakah Bapak sudah ada rencana seperti apa model pembelajaran yang Bapak akan rancang? Iya, sepertinya nanti saya ingin menggunakan model pembelajaran blending saja. Blending supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan suasana yang berbeda, dengan aktivitas yang berbeda, dengan mungkin rencana-rencana kegiatan yang berbeda. Itu dari segi model pembelajaran. Nah, kemudian kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan tematiknya mungkin saya harus lebih belajar lagi bagaimana melihat, mencocokkan dengan materi yang saya ajarkan saat itu, karena tadi saya lihat masih kurang pas. Iya. Kalau menurut Bapak pembelajaran metode blended ini kesulitannya ada di mana Pak? Jangan sampai mungkin ada Bapak merasa ada kesulitan. Kalau di model ajar blended itu saya pikir tidak terlalu banyak masalah, karena ini biasa dan sering kali melakukan pembelajaran sebelumnya. Cuma maksud saya tadi penyesuaian model pembelajaran itu dengan materi yang saya mau sesuaikan maksud saya. Pak, kira-kira kapan Bapak bisa kita bertemu? Saya terinspirasi untuk bagaimana
secepatnya mengimplementasikan apa yang ada dalam pikiran saya. Takutnya nanti lupa lagi. Jadi saya rencana nanti malam saya akan merancang lagi modul pembelajaran yang lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan besok di kelas yang lain saya bisa praktekkan dengan baik supaya saya bisa membandingkan apakah benar yang mana lebih baik yang kemarin atau yang hari ini. Itu yang saya mau. Baik Pak, jadi besok Pak ya. Besok rencananya Bapak akan mempraktekkan model pembelajaran blended ini di dalam kelas. Jadi besok saya akan masuk ke dalam kelasnya Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran blended ini Pak ya. Boleh Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu bersedia mendampingi saya karena pengembangan kompetensi itu sangat penting untuk kepentingan anak didik ya. Oke Pak, jadi saya besok masuk di kelas Bapak, saya menantikan Pak ya. Terima kasih. Pembelajaran yang lebih baik lagi. Siap. Ya, terima kasih Bu atas masukannya, itu yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Terima